Di suatu hari, ketika pagi masih diselimuti gelap, terdapat 3 pemuda yang terbangun karena memiliki rencana untuk melakukan sebuah perjalanan yang lumayan jauh, yaitu pergi menuju sebuah gunung bernama Gunung Telomoyo. Ketiga pemuda tersebut bernama Zaki, Rian, dan Rama. Pada saat itu, Rian membangunkan kedua temannya melalui grup WhatsApp, yang mana ternyata kedua temannya tersebut sudah siap untuk berangkat dan kemudian mereka berkumpul di pos sapam komplek perumahan mereka. Setelah mereka sepakat untuk berkumpul di pos sapam, Rian ternyata sudah berada di pos sapam tersebut dan kemudian disusul oleh Zaki. Dan Rama pun datang terakhir karena sempat mendapati sedikit kendala, yaitu bensin motornya yang menipis. Akan tetapi hal tersebut tidak masalah karena ketika perjalanan nanti akan melewati sebuah pom bensin. Setelah mereka berkumpul, akhirnya mereka berangkat menuju Gunung Telomoyo. Dan ketika di pertengahan perjalanan, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin untuk melaksanakan salat subuh, sekaligus Rama yang ingin mengisi bensin untuk motornya. Setelah mereka melaksanakan sholat subuh dan Rama pun telah mengisi bensin untuk motornya, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Telomoyo. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, mereka pun akhirnya tiba di portal pos Jalan Gunung Telomoyo. Ketika mereka tiba di lokasi, cuaca di tempat tersebut gerimis dan juga berkabut. Karena mereka merasa kedinginan karena cuacanya yang sangat dingin, akhirnya pun mereka bertiga memesan kopi di sebuah warung. Dan ketika memesan kopi, Rama pun bertanya kepada sang penjual kopi tersebut sekaligus penjaga warung tersebut. Dia bertanya kepada sang pemilik warung tersebut mengenai pukul berapa portal pos menuju puncak Gunung Telomoyo akan dibuka. Akan tetapi, bukan kabar baik yang ia dengar dari sang pemilik warung tersebut, melainkan sebuah kabar yang amat buruk karena mereka bertiga sudah berangkat lebih awal untuk menikmati sunrise dari Gunung Telomoyo. Akan tetapi hal tersebut harus pupus karena ternyata jalur yang digunakan menuju puncak Gunung Telomoyo ditutup karena terdapat sebuah pohon yang tumbang. Setelah Rama mendapatkan informasi mengenai bahwasannya Gunung Telomoyo tutup untuk sementara waktu karena cuaca yang tidak bersahabat dan juga ditambah karena terdapat pohon yang tumbang, Rama pun memberitahu kepada kedua temannya. Kemudian mereka bertiga pun terdiam dan kemudian Zaki memiliki ide lalu menyampaikannya kepada kedua teman tersebut. Ide tersebut berupa mengubah tujuan, yaitu menuju suatu pantai di Gunung Kidul, dan ternyata kedua temannya Rian dan Rama pun menyetujui ide yang disampaikan. Rama melakukan searching melalui aplikasi TikTok dan juga Google. Rama pun menemukan sebuah pantai yang bagus di mana nama pantai tersebut bernama Pantai Midodaren. Pantai tersebut memiliki jarak tempuh kurang lebih 3,5 jam dari lokasi yang mereka singgahi. Dan kemudian singkat cerita, mereka pun sepakat untuk menuju Pantai Midodaren sebagai rencana dadakan setelah menuju Gunung Telomoyo gagal. Setelah mereka melakukan sarapan pagi, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menggunakan sepeda motor mereka. Setelah 3,5 jam perjalanan mereka tempuh, akhirnya mereka pun tiba di pos utama Pantai Midodaren. Singkat waktu, setelah melewati pos dan melewati jalan yang lumayan terjal, mereka bertiga pun tiba di parkiran dan memarkirkan motor mereka di area parkiran yang telah disediakan oleh petugas. Setelah memarkirkan motor, mereka pun menuju bibir Pantai Midodaren. Dan setibanya mereka di bibir pantai, mereka terdiam karena keindahan pantai dan suara ombak laut yang seakan menghilangkan rasa penat mereka bertiga setelah melakukan perjalanan yang panjang sekaligus melelahkan. Di tengah-tengah mereka menikmati keindahan pemandangan dan suasana Pantai Midodaren, salah satu dari mereka, Rama, menunjuk tangannya ke arah laut. Rama menunjuk sebuah sekumpulan awan hitam dengan suara gemuruh petir yang sedang berjalan perlahan ke arah mereka, yang mana awan hitam tersebut adalah badai hujan. Setelah melihat badai yang ditunjuk oleh Rama, Rian pun spontan untuk mengajak kedua temannya untuk
kembali pulang ke Semarang sebelum badai tersebut mengepung mereka dan tidak bisa kembali pulang.